Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi di Aldo Channel dan pada video kali ini kita akan bahas motor ini. Ini adalah motor yang kita cari beberapa hari lalu di video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di atas. Oke, ini adalah Beat Street tahun 2020. Ya, kenapa kita cari Beat Street 2020? Kenapa nggak yang 2021 aja yang baru gitu kan? Sebelum kita lanjutkan reviewnya, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Juga share video ini jika video ini bermanfaat. Kita lanjutkan videonya setelah yang satu ini. Baik teman-teman, ini adalah Beat Street tahun 2020. Ya, sudah saya bilang dari tadi ini adalah Beat Street tahun 2020. Kita dapatkan di Salma Motor kemarin ya. Kondisinya ya seperti ini, apa adanya. Sebenarnya bukan kondisi terbaik, tapi ya namanya motor second nggak mungkin dong kita mau cari yang muluk-muluk gitu kan. Kalau mau cari yang muluk-muluk ya cari yang baru aja. Tapi harganya value-nya kurang sekitaran 2,5 jutaan lah ya daripada kita membeli yang baru. Oke. Kondisinya seperti ini. Ini ada beberapa bekas jatuh ya. Di bagian sini ada lecet-lecet, tapi itu nggak mempengaruhi. Kemarin sudah kita bawa ke way kanan perjalanan, itu pun suspensinya masih enak, kaki-kakinya juga masih enak ternyata. Steeringnya juga masih enak handlingnya ya. Kenapa beli second ya? Satu lagi karena value kisaran 2 jutaan dan untuk tahunnya kita ketinggalan cuma 1 tahun. Dan kondisinya seperti ini ya guys ya, kita dapat beberapa part-part yang masih asli semuanya. Kita bahas dari depan. Motor ini sudah pakai lampu yang LED, jadi lampunya itu terang dan juga fokus. Dan Beat Street ini dia menggunakan stang, layaknya stang dari motor trail. Bisa disebut sport compact matic. Kenapa sport compact matic nggak sport trail matic? Nggak ya, karena di sini dia menggunakan wheels, masih pakai velg racing, nggak pakai jari-jari dan pakai ban yang standar. Ngomong-ngomong soal mesinnya, dia menggunakan mesin 110 cc ya, dan dengan harga yang lebih mahal daripada Yamaha Gear dan dengan cc yang lebih kecil daripada Yamaha Gear. Kira-kira kalau kamu mending mana? Nah, kenapa mempertimbangkan membeli sebuah Beat Street? Karena Honda Beat itu termasuk salah satu motor yang awet harganya ya guys ya. Jadi harganya itu nggak cepet turun, value-nya nggak cepet habis gitu kan. Dibandingkan 3 tahun memiliki motor Honda Beat dan 3 tahun memiliki Yamaha Gear, itu mungkin beda sih ya. Meskipun cc-nya, embatannya itu juga beda. Kalau kawan-kawan pakai Beat yang sebelum versi ini, masih pakai desain velg yang lama, ya, yang bentuknya masih seperti kipas 5. Yang ini bentuknya Y, 4 bagian. Yang ini lebih ringan velgnya, dan untuk tenaga, kalau kawan-kawan pakai yang dulu itu tenaganya lemot, ini lebih lemot lagi. Dan untuk bensinnya dia lebih eco lagi. Mesin 110 cc punya Beat Street ini menghasilkan tenaga 8,89 horsepower. Dengan rasio kompresi 10,0:1. Kontrol emisinya dia mendapatkan kontrol emisi Euro 3 guys. Dia rekomendasi pakai Pertamax, tapi Euro 3, belum Euro 4. Dan untuk torsinya 9,3 Nm. Untuk torsi maksimum didapatkan di 5.500 rpm dan tenaga maksimum didapatkan di 7.500 rpm. Tenaganya memang nggak gede-gede banget, tapi cukup lah kalau badannya sekecil-kecil saya ini untuk berboncengan, untuk jalan jauh juga masih rasanya masih nyaman. Feel daripada menaiki Honda Beat Street ini, itu tuh rasanya setirnya lebih lebar daripada Beat yang biasa. Ya, seperti ini. Oke, karena kameranya overheat, kita pakai smartphone aja. Kualitas gambarnya nggak bakalan kita turunin kok, tenang aja ya. Oke, untuk urusan dimensinya ini adalah kategori skuter ya, tetap skuter seperti biasa Honda Beat. Wheelbase-nya 1256 mm, tingginya 1074 mm, panjangnya 1877 mm. Nggak terlalu panjang-panjang banget ya, cukup kompak lah. Untuk ground clearance-nya 147 mm. Kapasitas tangki olinya itu 0,65 liter saja. Terus bobotnya 89 kg, nggak sampai 1 kuintal ya. Untuk lebarnya 669 mm ya, karena stangnya ini cukup lebar. Terus ketinggian joknya itu 740 mm. Untuk sistem bahan bakarnya dia sudah pakai PGM FI. Makanya kalau kita nyalain gini, ada suara getaran ngik di sini ya. PGM FI-nya berfungsi. Jenis bahan bakarnya dia pakai petrol ya. Selanjutnya untuk transmisinya dia pakai transmisi CVT ya guys ya. Dia pakai gearbox
variabel kecepatan. Selanjutnya untuk baterai, dia pakai baterai 12 volt. Motor ini dia adalah varian yang sudah menggunakan kombi brake. Ketika kita tekan rem belakang, maka rem depan juga akan memiliki effort, tekanan. Jadi dia akan nambah ringan gitu kan. Rem depan dan belakang bisa mengerem secara bersamaan. Secara untuk mengurangi kecepatan ini lebih mudah. Selanjutnya di sini juga ada brake lock, dan satu hal yang saya sayangkan di sini nggak ada tombol hazard ya guys ya. Terus untuk lampu depan itu otomatis menyala setiap kita nyalakan kuncinya. Lalu dia juga sudah punya indikator eco. Kadang-kadang kita jadi agak fokus ke eco ketika kita dalam perjalanan. Tapi ini nggak masalah ya. Tapi enak banget kalau ada eco. Berarti kalau kita kira-kira ngegasnya itu masih dalam kondisi eco atau udah nggak eco gitu kan. Untuk kompartemen, di sini kompartemennya dia masih pakai kompartemen yang nggak terlalu gede di sebelah sini. Kompartemennya di sebelah kanan agak terhalang oleh lubang kunci, dan pembukaan joknya dia itu sudah pakai tombol dari sini ya. Kita bisa tekan dari sini ya, kita buka dari sini. Ini dia. Nah, seperti ini. Ada beberapa cara membuka ya, ada yang dari sini juga tapi melalui kontak, tapi ini menggunakan tombol ya. Dan ada juga yang masih di sini, tapi untuk Beat Street ini dia sudah dari sini bukanya. Untuk yang tahun 2020 ini. Secara desain saya suka sih dengan model motor yang Sportmatic. Motor yang tomboy lah ya, motor bebek yang tomboy. Motor bebek tapi punya karakter yang jantan gitu kan. Stangnya ini juga sensasinya itu seperti naik trail gitu ya, karena lebar gitu. Itu saja untuk bagian atas, dan untuk standarnya ini sudah menggunakan sistem ketika kita congkel standarnya ke bawah itu dia akan mati mesinnya. Jadi beberapa hal yang saya suka dari Beat Street ini adalah desainnya. Satu, desainnya itu aerodinamis banget, nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil. Walaupun dia ramping ya, stylish tapi nggak terlalu kecil. Bagus menurut saya. Terus untuk desain pelek terbarunya ini juga bagus ya, seperti desain pada MotoGP. Untuk mesinnya juga saya suka ya, dengan mesin yang lebih irit ya. Tetapi untuk mufflernya dibanding dengan versi sebelumnya, itu mufflernya itu langsung dari leher langsung ke kepala muffler. Kalau ini enggak, ini muter gini ya. Jadi pembuangannya itu agak susah gitu. Agak apa ya? Ibaratnya kalau hidung kita kan, kita mau narik napas, buang napas itu langsung keluar gitu. Enggak, dia harus belok dulu. Tapi untuk keiritannya dia lebih irit daripada yang sebelumnya. Dan tenaganya pun lebih besar yang dulu. Terus untuk stripingnya dari bagian kanan, bagian kiri ada logo seperti piston ya. Piston bergandengan seperti ini. Sayap bagian depan. Terus di bagian belakang ada kunci pas ataupun kunci ring pas itu ya. Ada tulisannya Compact Sportmatic. Terus selanjutnya dia sudah pakai disc brake, tapi disc brake-nya bagian kiri. Kawan-kawan bisa membeli yang varian ABS juga ada ya, ataupun yang CBS. Ya. Untuk bannya motor ini menggunakan ban ukuran 90/90 R14 bagian belakang dan 80/90 R14 di bagian depan. Dan semuanya sudah tubeless. Ringnya dia sudah pakai ring alloy yang enteng tentunya. Satu lagi untuk Beat Street ini dan Beat yang lainnya, dia menggunakan teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Jadi bisa mengenhance tenaga motor ini secara smart. Seperti apa ya kira-kira? Tapi buktinya tenaganya ya biasa-biasa aja dengan konsumsi bahan bakar yang menurut saya nggak irit-irit banget gitu ya. Nggak irit-irit banget gitu. Kalau mau cari yang irit masih banyak, kalau mau cari yang tenaganya lebih gede juga masih lebih banyak. Terus untuk bagian belakang, dia juga desainnya bagus dengan guratan-guratan yang bagus ya. Secara desain ini menang lah. Terus untuk secara build quality-nya cukup solid, cukup bagus. Seperti biasa, motor seperti ini kalau kita sering panasin maka cepat memudar ya di sini ya. Inner bodinya ini cepat memudar gitu. Jadi harus kita semir lagi biar hitam gitu kan. Spakbor belakang juga dia desainnya menurut saya bagus ya. Dengan desain dari produk-produk lain ini lebih bagus menurut saya sih. Lampu belakang dia sudah menggunakan untuk sennya halogen. Jadi belum full LED semuanya. Oke, untuk speedometer dan tachometer di sini dia ringkes kecil ya. Jadi seperti motor-motor trail, seperti motor sport dia hanya kecil gitu. Jadi nggak mengutamakan fitur gede banyak itu enggak. Dan dia sudah digital, full digital ya guys ya. Baik kawan-kawan, itu saja video review kita tentang Honda Beat Street ini ya, yang dipilih oleh adik saya.
Entah kenapa dia memilih ini, ya. Kenapa nggak milih motor yang lebih jantan aja gitu ya. Menurut saya sih nanggung sih motor ini, tapi ya ada baiknya juga sih menggunakan motor ini. Sensasinya, feel-nya juga masih lumayan enak walaupun ini tahun 2020 bukan tahun terbaru ini ya. Jika kalian ada kritik dan saran silahkan tambahkan di kolom komentar dan ceritakan seperti apa pengalaman Anda menggunakan Honda Beat Street ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika kalian nggak suka silahkan dislike aja. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan share video ini jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.